Baik, selamat malam saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir dalam Grafe International Theological Seminary. Kita program online, program yang sudah kita mulai sebelum pandemi, tapi uh, sangat bermanfaat di masa pandemi akhirnya. Ya, kita tidak bisa menyangka ya apa yang terjadi. Dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan secara online, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara online. Jadi yang bisa kita lakukan secara online kita lakukan. Salah satunya adalah kelas seperti ini. Baik, dan kita sedang dalam kelas Mazmur, jadi kita mau berlanjut dalam pembahasan kita tentang Mazmur. Minggu lalu kita membahas Mazmur 110 antara lain. Dan juga selain itu kita membahas tentang kita membahas tentang bagaimana kelima jilid dalam Mazmur itu benar-benar istilahnya bukan suatu kebetulan mereka dirancang seperti itu, dan mereka semua berkolaborasi untuk menyatakan suatu pesan gitu. Dan pesan yang ingin disampaikan itu sudah muncul di pembukaan dari Mazmur, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 bicara mengenai bagaimana bisa sukses dalam kehidupan. Bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati lah intinya. Itu yang diinginkan orang, dan sukses manusia ingin itu. Dan dia berbicara mengenai jalan orang benar versus jalan orang fasik. Jadi orang fasik mencari kebahagiaan, mencari sukses dengan cara mereka sendiri. Tapi orang benar mengikuti cara Tuhan, yang adalah sesuai dengan desain Tuhan. Ya, dan itu adalah terdapat di dalam Taurat Tuhan. Ya, sehingga orang yang bijak akan menyelaraskan dirinya dengan Taurat itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam, melakukannya, dan menjauhkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang mau membuat kita bertentangan dengan Tuhan. Ya, dan orang-orang yang demikian disebut sebagai orang-orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh di situ. Tetapi kitab Mazmur bukan hanya mengenai itu, tetapi juga masuk ke pasal 2, masih bagian pendahuluan. Ya. Kita diperhadapkan kepada realita bahwa di dalam dunia sering kita mendapatkan bahwa orang yang mengikuti jalan Tuhan tidak segera sukses. Tidak segera sukses dan tidak segera dipuji atau diakui oleh dunia ini. Itu karena sebagaimana Mazmur pasal 2 menyatakannya, bahwa dunia dalam pemberontakan kepada Tuhan. Raja-raja dunia bermufakat untuk mengenyahkan yang mereka sebut sebagai belenggunya Tuhan. Ya, tapi Tuhan menertawakan mereka. Tuhan sudah mempersiapkan rajanya, Mesiasnya, untuk datang dan berkuasa di bumi. Ya, dan Mazmur pasal 2 boleh disebut sebagai Mazmur Mesianik, ya, karena bicara mengenai pemerintahan Sang Mesias nantinya dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita sudah mulai membahas tentang Mazmur-Mazmur yang bersifat mesianik, yang berbicara mengenai Sang Mesias. Dan mulai dari Mazmur pasal 2 ada cukup banyak Mazmur-Mazmur seperti itu. Kalau kita masih ingat, bahkan di dalam diktat kita, saya lupa halaman berapa ini. Halaman oke. So, kita lihat. Oke, halaman 3 ya, kalau salah. Oke, halaman 2 sini ya. Mazmur Mesianik ini ada beberapa yang kita daftarkan di sini. Ya, Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 8, 16, 22, dan masing-masing ada penekanannya.
dan kita tidak mungkin bahas semuanya, tapi dari Mazmur pasal 2 kita sudah berlanjut kepada Mazmur yang ke-110. Mazmur 110 adalah Mazmur yang sangat sangat indah dan sangat mesianik karena keseluruhan Mazmur bicara mengenai Sang Mesias gitu. Karena ada Mazmur-Mazmur mesianik ini polanya berbeda-beda. Ada di sebagian Mazmur mesianik itu tidak semuanya bicara mengenai Sang Mesias. Ya, sebagian bicara tentang manusianya. Misalnya tentang Daud, ya, tentang Daud dan sebagainya. Tapi ada nanti ayat-ayat di dalam Mazmur itu ketika dia sedang bicara tentang Daud, di mana kemudian fokus berubah kepada yang ditipologikan oleh Daud, yaitu Sang Mesias gitu, atau putra Daud yang akan datang lah gitu ya. Jadi ada dalam Mazmur-Mazmur ini yang bagian khusus tentang Mesiasnya hanya satu ayat ada yang beberapa ayat ada, tapi ada juga yang seluruh pasal Mazmur itu bicara tentang Sang Mesias. Ya. Dan salah satunya adalah Mazmur pasal 110. Ya, jadi seluruh pasalnya itu mesianik di sini. Nah, itu bicara mengenai Yesus Kristus sebagai raja yang akan memerintah dan juga imam berdasarkan Melkisedek. Oke. Nah, hari ini kita akan berlanjut ya. Jadi kita sudah lihat ini Mazmur pasal 2. Kita sudah lihat Mazmur pasal 110. Dan sebelum Tuhan kita menjadi raja ya, dan dalam tugasnya sebagai imam, dia harus datang menderita bagi manusia. Dan ada Mazmur yang sangat indah, ya, indah tapi juga penuh dengan ini ya, penuh dengan patos begitu, penuh dengan penderitaan. Itu Mazmur pasal 22. Dan ini akan kita bahas pada hari ini. Yaitu Mazmur pasal 22 akan berbicara mengenai penderitaan Tuhan kita. Dan ini harus dia alami dalam tugasnya sebagai imam, karena dialah imam dan dialah juga korbannya. Dan sebelum dia datang untuk menjadi raja. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan Mazmur pasal 22, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk begitu banyak berkat rohani yang kami nikmati. Ya Bapa di surga, sambil kami bersiap-siap untuk membahas firman-Mu, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang Engkau inspirasikan, Engkau yang kiranya menolong supaya kami diterangi pikiran kami dan kami bisa paham, lebih dari itu kami bisa melakukan apa yang perlu kami lakukan dan juga mempersiapkan kami suatu hari melayani-Mu lebih baik atau mengajarkannya pada orang lain bahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Oke, kita akan lihat sekarang. Oke, kita akan lihat Mazmur pasalnya yang ke-22. Oke ya, ini Mazmur 110 yang kemarin. Kita akan lihat Mazmur pasal ke-22 di sini ya. Oke, kita lihat dulu judul dari Mazmur. Ya, judul, ingat bahwa judul ini kalau dalam LAI dia masuk ke ayat 1. Sedangkan kalau dalam KJV dia tidak dimasukkan ke dalam ayat. Ya, sehingga untuk bahasa Indonesia, seringkali Alkitab bahasa Indonesia itu penomoran Mazmurnya, ayat-ayatnya itu dia plus 1 dibandingkan KJV. Ya. Dan secara prinsipil ini nggak masalah sih. Ya. Kita percaya bahwa judul ini diinspirasikan juga. Ya, jadi untuk dia masuk ke ayat 1 itu tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Dan bagus malah. Dan ini ditujukan kepada pemimpin biduan. Ini sudah sering kita temukan di berbagai Mazmur, yaitu
Lam Natseak, ya, Lam Natseak. Nah, kemudian setelah itu ada suatu istilah yang ya, yang membuat kita bertanya-tanya tentunya, yaitu al itu di atas, ya, di atas atau pada gitu ya, pada. Kemudian dikatakan Ayelet Hasyahar, ya, Ayelet Hasyahar. Ayelet itu secara literal berarti semacam semacam rusa betina gitu ya. Kemudian syahar itu artinya fajar atau pagi yang menyingsing, merekah gitu. Nah, oleh KJV ini tidak diterjemahkan, melainkan hanya ditransliterasi saja. Ayelet Shahar, itu the chief musician upon Ayelet Shahar. Ini ya secara literal itulah bunyinya gitu ya. Dan LI menerjemahkannya. Jadi menurut lagu ini penafsiran, ya, penafsiran menurut lagu. Pokoknya intinya adalah pada atau menurut rusa fajar, ya, atau rusa di kala fajar. Oke lah. Jadi walaupun ini penafsiran, tapi ini penafsiran yang kebanyakan diterima oleh para pelajar Mazmur. Karena kita tidak paham maksudnya apa pada, tapi mengingat bahwa ini ditujukan kepada pemimpin biduan, ya, pada Ayelet Hasyahar. Jadi Ayelet Hasyahar ini atau diterjemahkan rusa di kala fajar bisa jadi adalah nama melodi, nama lagu gitu ya, yang harus disandingkan kepada kata-kata ini. Gitu. Jadi Daud menuliskan ini, dan ketika dia menuliskannya, mungkin dia menyocokkan kata-katanya dengan suatu melodi tertentu yang diketahui orang pada saat itu, dan mungkin nama melodinya adalah ini, Ayelet Hasyahar, jadi rusa di kala fajar gitu. Nah, jadi ini memang paling banyak dipahami sebagai semacam nama lagu, nama melodi lah ya, nama melodi yang disandingkan dengan Mazmur ini. Nah, tentu hari ini kita sudah tidak tahu lagi lagunya seperti apa gitu. Dan terakhir ada kata-kata le David Mazmur Daud. Jadi ini ditulis oleh Daud di sini. Oke, dan sebelum kita masuk ke kata-katanya, ayat 2 atau isinya, kita patut menyatakan beberapa hal di sini ya. Jadi Mazmur 22 adalah Mazmur mesianik. Nanti kita akan lihat. Misalnya langsung saja ayat 2, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah salah satu seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gitu. Dan ya, kalau kita lihat ya ada banyak ini ya, banyak hal yang mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya. Misalnya ayat 8 di sini ini adalah salah satu ejekan yang diserukan oleh orang-orang Farisi dan imam kepala kepada Yesus di atas kayu salib. Kita bicara mengenai ini ya, tulang yang ini ya terlepas dari sendi dan lain sebagainya. Kita bicara mengenai menusuk tangan dan kakiku ya. Bicara mengenai membagi pakaian, buang undi. Jadi benar-benar ditepati oleh Tuhan Yesus di sini. Tetapi hubungannya dengan Daud apa? Itu kan hubungannya dengan Daud apa? Ya, Daud diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis ini. Dan sepertinya Daud menulis ini ketika dia berada dalam suatu kesulitan yang sangat besar gitu. Jadi Daud merasa terhimpit dan dia berseru kepada Tuhan ya. Misalnya seperti di ayat 2, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dan sebagainya. Tetapi di dalam inspirasi Roh Kudus, akhirnya apa yang Daud tuliskan di sini jauh-jauh melebihi dari apa yang dia alami, gitu ya. Jauh melebihi apa yang dia alami. Bahkan mungkin setelah Daud selesai menulis ini dan dia membacanya lagi, dia menjadi sadar bahwa ini bukan tentang dia bahkan. Ya, dan walaupun kita percaya bahwa Daud menulis ini ketika dia dalam keadaan terjepit. Ya, kita tidak tahu persis kapan, apakah saat dia hampir-hampir terkepung oleh Saul, ataukah pada waktu dia sedang
sangat terjepit melawan orang Filistin, ya. Ada banyak, ya, istilahnya banyak insiden dalam hidup Daud di mana dia berada dalam mara bahaya yang sangat besar, gitu, ya. Namun demikian, setelah menulis ini, pastinya Daud juga membaca ulang dan dia menyadari bahwa, wow, ini lebih dari semua apa yang pernah dia alami, dan bahkan ini bukan berbicara mengenai dirinya sendiri, bahkan, ya. Oke, dan kita melihat di sini. Dengan demikian kita langsung saja masuk. Pertama-tama kita lihat dulu outline-nya. Oke. Ya, Mazmur pasal 22. Oke, apakah internet saya ya dari kemarin internet saya sering on off. Ini harus saya selidiki. Tapi ya moga-moga masih bisa terdengar dan ya, minimal nanti dalam rekaman ya. Apakah suara saya masih terdengar? Karena mestinya masih ya. Oke. Oke, baik. Ya, ini outline kita, Mazmur 22. Penderitaan Sang Mesias dari ayat 2 sampai 22. Kemudian pencapaian Sang Mesias ayat 23 sampai 32. Ya. Dan nanti dalam penderitaan Sang Mesias kita melihat dia ditinggalkan Allah ayat 2 sampai 6, ditindas manusia sampai 19, dan kemudian diserang iblis. Ya. Kemudian nanti dalam pencapaian Sang Mesias kita ada bicara soal pujian Sang Mesias dan kemudian pemerintahan Sang Mesias. Oke. Jadi kita melihat penderitaan Sang Mesias dulu dari ayat 2 sampai 22. Allahku, Allahku, katanya ya. Dalam bahasa aslinya Eli, Eli, lama azaftani, ya, azaftani. Jadi Eli, Eli, lama azaftani di sini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa agak sedikit berbeda ya kalau kita baca di dalam perjanjian baru. Ya. Coba ya. Nah, di sini dia memakai kata Eli, Eli, lama sabaktani. Ya, sabaktani. Jadi ini sangat mirip sabaktani. Jadi dia mentransliterasikan azaf tani menjadi ini ya, sabaktani di sini. Ya. Tapi ada juga yang Eloi, ya, itu di Markus, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Dan Eloi, Eloi ini dalam Aram, ya, dalam bahasa Aram. Jadi Aram itu sangat mirip dengan Ibrani, gitu ya. Tapi Ibraninya sini Eli, Eli, lama azaftani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Sini ya. Jadi kita melihat di sini ada beberapa pernyataan yang diberikan oleh pemazmur, oleh Daud di sini, oleh Roh Kudus, ya, di mana Tuhan dikatakan jauh, ya, rahok, kemudian tidak menolong, ya, tidak menolong. Kemudian tidak menjawab, di sini ya, tidak menjawab, ya, dan sehingga menyebabkan si penulis tidak tenang, ya, tidak tenang. Dan sekilas ya, kita berkata bahwa ya, seruan ini bisa saja diserukan oleh siapapun, ya, siapapun yang berada dalam kesulitan, ya, kesusahan, ya, sehingga dia berpikir, ya,
Di mana Tuhan? Gitu. Pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita dalam kesusahan besar, ya, di mana kita berada dalam keterjepitan dan lain sebagainya. Nah, kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Ya, di mana Engkau? Ya. Kenapa aku berseru-seru dan Engkau sepertinya tidak menjawab? Kita tidak menjawab. Ya. Dan kita bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan seperti itu? Ya. Pernahkah kita merasa demikian? Gitu ya. Tetapi ingat bahwa separah-parahnya apapun yang dialami oleh Daud ataupun oleh siapapun di antara kita, tidak ada yang menyamai apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus gitu, ketika dia mengatakan ini. Karena ini digenapi secara ultimate, ya, dalam diri Tuhan. Dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah seruan dari atas kayu salib. Gitu. Dan walaupun ya Tuhan Yesus menyerukan ini, tidak ada di dalam seruan ini suatu kepahitan terhadap Bapaknya, ya, tidak ada kepahitan, ya, tidak ada menyalahkan, gitu ya, menyalahkan tidak, ya, tetapi adalah suatu seruan, ya, seruan penderitaan, ya, seruan penderitaan. Dan jawabannya kita dapatkan di ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau di sini saya lihat di software saya dia masih tetap pakai ini KJV-nya, ya, 3, tapi 4 ini di Indonesianya, ya. Ayat 4 di Indonesia. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kata padahal di sini, ya, sebenarnya hanyalah dan, ya, we atah kadosh. Ya, jadi bisa juga dan. Ya, maksudnya kata we itu bisa diterjemahkan macam-macam. Ya. Padahal, tetapi, dan, ya, macam-macam. Ya. Dan justru ini adalah jawabannya. Ya. Kenapa bagi Yesus Kristus Allah Bapanya meninggalkan dia? Adalah karena Allah Bapa itu kudus. Allah Bapa kudus. Engkaulah yang kudus. Kata kudus dalam bahasa Indonesia ini benar-benar berasal dari Ibrani juga, ya. Tapi kita dapatkan via bahasa Arab. Jadi dari kata kadosh di sini. Atah kadosh. Kadosh, kudus. Karena Allah Bapa Maha Kuduslah, maka ketika Yesus Kristus Sang Putra yang di dalam kekekalan sudah selalu bersama dengan Sang Bapa dalam persatuan Tritunggal, ya, dalam suatu pengertian yang tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita, ya, itu ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, jangan tanya saya untuk menjelaskan ditinggalkan dalam pengertian yang bagaimana, detil-detilnya bagaimana, ya. Sebagai manusia saya rasa kita sulit untuk memahami ini, ya. Dalam pengertian apa, ya. Dan tetapi intinya firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa dalam pengertian tertentu Allah Bapa bagaikan memalingkan mukanya dari putra yang dia kasihi, di mana berulang kali Allah Bapa mengukuhkan kasihnya kepada sang putra, bahkan terkadang dengan suara yang dari sorga berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan terhadap sang putra yang begitu dia kasihi dengan kasih yang kekal ini, dia memalingkan mukanya dan dalam pengertian tertentu yang sulit untuk kita pahami, meninggalkannya. Ya, dalam pengertian tertentu meninggalkannya. Kenapa?
Karena pada saat itu sang putra sedang menanggung dosa seluruh dunia. Dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Dan itu yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Misalnya 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena dia yang tidak mengenal dosa telah ia jadikan dosa demi kita, supaya kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Jadi ia dijadikan dosa demi kita. Wow. Nah, oleh karena itulah dalam pengertian tertentu Allah meninggalkan dia. Dan ini berhubungan dengan penjatuhan hukuman dosa ke atas diri Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam suatu cara yang sulit untuk kita pahami, Allah Bapa menuangkan murkanya ke atas diri Yesus Kristus. Dan ingat bahwa kalau manusia binasa di dalam neraka, salah satunya di situ adalah dia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan keterpisahan itu sepertinya inilah bagian yang juga ditaruh ke atas diri Tuhan kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa penderitaan Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya penderitaan fisik, dia disalib, walaupun itu saja sudah sangat luar biasa mengerikan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya penderitaan mental misalnya karena diejek, dianiaya, dan benar-benar diolok-olok ya. Segala macam, dan itu pun suatu serangan yang sangat luar biasa. Namun terlebih daripada itu ada suatu aspek penderitaan rohani. Penderitaan rohani di mana dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Dan dalam pengertian tertentu ditinggalkan oleh Bapaknya. Dan kadang-kadang ada orang bertanya pada saya, bagaimana Yesus kok bisa menggantikan kita? Sementara kalau kita binasa, kita binasanya selama-lamanya. Sedangkan Yesus Kristus dia menderita hanya untuk waktu yang terbatas. Dan saya berkata bahwa saya tidak bisa menjelaskan sempurna, tetapi saya hanya bisa mengambil analogi bahwa kita ini makhluk yang terbatas. Dan ketika kita menerima murka Allah itu, kita harus binasa selama-lamanya. Secara tak terhingga waktunya. Tetapi Yesus adalah pribadi yang tak terhingga. Dia pribadi yang infinite. Jadi dia bisa menanggung hukuman yang infinite ini juga dalam waktu yang finite. Jadi kita finite, ketika kita ditimpa murka Allah, kita menderita secara selama-lamanya. Tetapi Yesus adalah pribadi yang infinite, yang selama-lamanya. Ketika dia menerima murka Allah, dia bisa menanggungnya dalam waktu yang finite, dalam waktu yang terbatas. Ya, tentu saya tidak tahu detail-detailnya apa yang terjadi dan lain sebagainya. Saya hanya bisa tahu apa yang Alkitab katakan, dan kita hanya bisa tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha adil. Yang penting adalah bahwa apa yang Yesus lakukan telah memuaskan keadilan Allah. Yang perlu dipuaskan memang adalah keadilan Allah, bukan keadilan kita gitu. Bukan kita yang menentukan syarat-syaratnya. Allah yang tahu, dan dia yang menentukan syarat-syaratnya dan segala macam. Oke, tapi ini suatu seruan yang ini ya, yang luar biasa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekali lagi, walaupun ini tentang Sang Mesias dan digenapi oleh Tuhan Yesus, bukan berarti tidak ada ini ya, tidak ada aplikasi bagi kita. Ya, tapi sebelum kita masuk aplikasi ke kita lihat dulu di ayat selanjutnya, ayat 5 dan ayat 6. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Nah, mereka berseru-seru dan terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Oke, jadi
3 kali kata percaya ditekankan di sini, yaitu nenek moyang kami percaya, dan percaya itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah batak, ya. Batak. Jadi kepadamu nenek moyang kami percaya, kemudian mereka percaya, sekali lagi disebut di sini, ya. Jadi ini dari kata batak, ya. Batehu, ya. Dan kemudian di ayat yang kelima, kepadamu mereka percaya. Dan ini melanjutkan pola tadi. Jadi walaupun Sang Mesias berseru bahwa Allah Bapa meninggalkan dia, Allah meninggalkan dia, ya, Allahku. Ya, sangat menarik, ya. Jadi dalam perkataan ini dia tidak berkata Bapakku, tapi Allahku. Allahku, karena ada jarak tiba-tiba, ya, antara dia dengan Bapaknya, sehingga dia menyebutnya Allah. Gitu. Tapi walaupun dia mengalami ini, tadi yang kita observasi, tidak ada kepahitan, tidak ada dosa, ya, di mana dia menyalahkan Bapa seolah-olah Allah melakukan hal yang salah begitu, tidak. Ya. Yang ada adalah pencurahan hati yang tidak tahan lagi, gitu, dan berseru Tuhan, ya, berseru Tuhan, ya, di mana engkau, gitu, ya. Tetapi ujung-ujungnya, dan ini digenapi juga oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa dia tetap percaya, kepada Allah, kepada Bapa, Sang Bapa, gitu. Dan sekali lagi, walaupun ini digenapi oleh Tuhan Yesus, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita juga, apalagi bagi kita yang sudah percaya. Bagi kita yang sudah percaya, mungkin kadang-kadang kita bisa mengalami situasi-situasi di mana kita merasa sangat sulit, ya, bahkan kadang-kadang kita merasa di mana Tuhan, atau kita merasa Tuhan meninggalkan kita, ya. Tetapi kita harus ingat bahwa apalagi bagi kita orang percaya, Allah tidak mungkin benar-benar meninggalkan kita. Dan apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar-benar ditinggalkan karena dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Gitu. Nah, kita, ya, kalau kita mengalami situasi yang sulit, ya, kita bisa merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya tidak, gitu. Ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah beserta dengan kita. Ya. Apalagi kalau kita adalah orang percaya, gitu. Nah, kenapa kita bisa masuk dalam situasi yang sangat sulit? Ada banyak alasan, ya. Alasannya nomor satu, bisa karena dosa, sebagaimana Yesus Kristus. Ya. Tadi kita baca kenapa Allah Bapanya terpisah daripadanya, karena Allah adalah Allah yang kudus dan Yesus sedang menanggung dosa seisi dunia. Jadi bisa karena dosa kita mengalami kesulitan. Atau bisa juga karena alasan yang lain. Yesus Kristus seperti ini adalah karena rencana Tuhan, gitu. Karena rencana Tuhan. Jadi kita bisa berada dalam kesulitan karena dosa. Kita bisa berada dalam kesulitan karena rencana Tuhan. Dan yang penting adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, jadi mengokohkan iman kita. Ya, kalau memang itu adalah dosa, ya kita bereskan. Kalau itu adalah bagian dari rencana Tuhan, ya, dan seringkali bisa juga digabung, ya. Jadi suatu bentuk disiplin atau digabung dengan memang rencana Tuhan. Tapi kita tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Andi. Pak, maaf di luar konteks. Adakah kemungkinan selain karena Tuhan Yesus ilahi atau kekal, bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya di alam maut? Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Oke, mungkin bisa, gitu ya. Mungkin bisa. Tapi karena orang yang menanyakan ini akan berkata, karena Yesus kan katanya menanggung dosa seisi dunia. Jadi dia menanggung dosa atau hukuman atas dosa. Sehingga mereka sering bertanya, kenapa Yesus tidak dihukum selama-lamanya? Gitu ya. Jadi karena hukuman untuk kita itu selama-lamanya, untuk manusia selama-lamanya, ya.
Sedangkan Yesus menanggungnya di atas kayu salib ya, dan kemudian dikubur lain sebagainya. Ya. Dan ya sekali lagi kita tidak tahu seluk-beluk transaksinya, gitu kan? Itu kan antara Yesus dengan Allah Bapa, ya, dan yang penting adalah keadilan Allah terpuaskan. Ya, keadilan Allah terpuaskan. Oke, nah lanjut lagi kita ini ya masuk ke bagian berikutnya. Jadi ditinggalkan Allah. Kemudian dari ayat 7 kita melihat bagaimana dia ditindas oleh manusia. Tindas oleh manusia. Dari ayat 7 sampai 19. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Ya. Cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Wow, ayat 7 ini sangat menarik ya. Aku ini ulat. Ulat dan bukan orang. Ya jelas ini bukan menyangkali kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu sangat jelas. Tapi ini adalah pernyataan kerendahan yang sangat luar biasa. Ya, di mana dia tidak lagi dilihat sebagai manusia. Gitu. Dan seringkali memang ketika manusia melakukan kejahatan yang besar terhadap manusia lain, itu biasanya dibenarkan atau didahului dengan dehumanisasi. Jadi dan ini ada banyak studi ya, kayak misalnya kekejaman-kekejaman yang terjadi di zaman Hitler untuk Nazi, ya. Kemudian macam-macam lah ya, misalnya pas Perang Dunia Kedua, kejahatan Jepang ya, yang banyak melakukan penganiayaan ya. Tetapi bukan hanya itu, pokoknya di banyak di mana kenapa mereka bisa melakukan kejahatan itu ya, misalnya prajurit-prajurit Nazi bisa membunuh begitu banyak ini orang Yahudi, karena orang Yahudinya disuruh masuk ke ruang gas ya, kemudian disuruh lepas pakaian semuanya ya, dan mereka suruh mereka lepas pakaian kenapa? Supaya kalau sudah mati nggak usah prajuritnya yang lepas pakaiannya, repot katanya. Jadi mereka suruh lepas pakaian semuanya, ditipunya katanya mau disuruh mandi gitu, mau disuruh mandi. Jadi mereka disuruh lepas pakaian semua dilepas. Tapi kemudian dikasih gas ya, mati, kemudian dilempar untuk dibakar. Barang-barangnya diambil dan sebagainya, dan itu Holocaust ya. Ada banyak kekejian di dunia ini yang macam-macam lagi. Kenapa manusia bisa melakukan kekejian terhadap sesama manusia? Biasanya itu didahului dengan berbagai propaganda dan dehumanisasi. Jadi yang dianggap musuh atau orang yang mau dianiaya ini dalam benaknya itu sepertinya dianggap bukan manusia lagi, gitu ya, bukan manusia, gitu ya. Jadi ya karena kalau kita masih memiliki rasa kemanusiaan, ya, ada sesuatu dalam diri kita yang mestinya enggan gitu, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gitu. Gambar dan rupa Allah, dan ketika kita berurusan dengan sesama manusia, mestinya ada hati nurani, ada insting yang masuk bahwa ini sama manusia. Nah, tapi ketika kita mulai menggunakan bahasa, makanya kan kalau kita menggunakan bahasa binatang kepada sesama kita manusia, ya, menyamakan mereka dengan babi lah, dengan monyet lah, menyamakan mereka dengan, pokoknya ya secara bawah sadar dan dalam propaganda lain sebagainya, itu sudah persiapan sebenarnya untuk melakukan tindakan kekejaman di situ. Tetapi ada banyak yang bisa kita bahas di sini ya tentang kata ulat di sini. Aku ini ulat dan bukan orang ya. Jelas adalah ini gambaran kerendahan di sini ya. Tetapi kata ulat di sini berasal dari kata tolaat. Kata tolaat ya. Dan di dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata untuk ulat. Ada kata lain lagi yaitu rima juga ulat, tapi ini tolaat ini adalah ulat yang spesifik. Ini yang sering disebut sebagai crimson worm. Ya, crimson worm itu adalah ulat merah, gitu ya, ulat merah. Dan ada banyak
banyak alasan kenapa Tuhan memakai ulat ini. Ya, ulat ini untuk menggambarkan aku ini ulat katanya. Dan bukan orang. Selain menggambarkan kerendahan dia, ya, ada hal yang sangat spesifik di sini karena rupanya si ulat tolaat ini, ulat merah ini, dia punya siklus hidup yang sangat luar biasa. Ya, kalau nggak salah saya ada gambarnya sebentar ya. Oke, ya, ini ya. Oke, ini gambaran ulatnya, ulat crimson worm katanya ya. Oke, sebentar. Ya, ini ya, kelihatan dikit ya. Jadi crimson worm ini dia punya siklus hidup yang menarik ya. Dan ini dia seringnya nempel di pohon. Gitu. Dia sering nempel di pohon. Dan dia akan bertelur di pohon itu. Ya, dia nempel di pohon, dia bertelur. Telurnya nanti akan menetas menjadi larva-larva cacing yang selanjutnya ya, ulat yang selanjutnya gitu. Tetapi yang betinanya, ya, jadi ulat yang betina ini dia akan bertelur di pohon, ya, dan ketika dia bertelur di pohon dia akan menggigit pohon itu dengan gigitan maut kita bilang, sehingga dia seperti tertancap di pohon itu. Seperti tertancap di pohon itu karena dia gigit, dan dia dengan gigitan maut. Kenapa? Karena dia nggak akan bergerak lagi dari situ. Dia akan mati di situ. Ya, jadi dia gigit pohon itu seperti tertancap di sana. Kemudian dia akan bertelur dan si ulat ini dia akan mati di situ, dan dia mati. Ketika dia mati dia mengeluarkan zat warna merah. Gitu. Zat warna merah. Nah, zat warna merah ini yang manusia sering ambil untuk membuat warna merah pada baju di zaman dulu. Jadi orang-orang Israel zaman dulu mengenal ini sebagai crimson worm atau ulat merah gitu, atau tolaat dalam bahasa mereka. Ya. Karena dari ulat ini mereka bisa mendapatkan warna merah untuk berbagai hal, untuk baju, untuk macam-macam. Ya. Nah, jadi ulat ini ketika dia mati di atas pohon yang dimana dia menancapkan diri, ya, itu dia akan mengeluarkan merah. Nah, manusia ambil merah itu, tapi sebenarnya tujuan dari merah itu adalah untuk menghidupi anak-anaknya yang lahir di situ. Ya, jadi itu seperti bahan makanan untuk mereka. Ya. Kalau nggak salah saya ada gambar juga. Ini dia. Ini ilustrasinya ya. Ini gambaran ya, dimana dan merah-merah ini bisa diambil ya oleh manusia untuk bikin warna merah gitu ya. Tapi kita bisa melihat ini menggambarkan Tuhan Yesus dengan lumayan ini ya, lumayan mirip begitu. Karena Tuhan Yesus tertancap juga di atas sebuah pohon ya, pohon kayu salib maksudnya. Gitu, dia tertancap di atas kayu salib ya. Dan dia mati di situ, dan dia mengeluarkan darahnya untuk menghidupkan ya kita manusia begitu ya. Jadi wow, ternyata bukan suatu ini ya, bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan memakai tolaat di sini, crimson worm ya, ulat merah, untuk menggambarkan ini pribadi Tuhan Yesus gitu. Kalau kita search tolaat, ini menarik juga, tolaat muncul 41 kali ya dalam Alkitab. Salah satu yang menarik juga adalah yaitu di dalam ini Yesaya 66 ayat terakhir. Ya, mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak padaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Nah, kata ulat-ulatnya di sini dari kata tolaat juga. Jadi ulat-ulat yang ada di dalam di dalam neraka di sini. Tolaatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Jadi
Ini juga bisa jadi ada hubungannya juga kenapa Tuhan memakai tolaat. Sepertinya mengantisipasi bahwa hukuman hukuman itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus juga. Oke, ini ayat yang ketujuh. Aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya. Jadi kita melihat di sini bagaimana manusia mengejek dia dan menindas dia. Dan ini digenapi. Kalau kita baca di dalam Matius ya, Matius 27 Oke, Matius 27 kita lihat di sini ya. Ayat 39. Ya. Matius 27 mulai 39, dan orang-orang yang berjalan lewat menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepala kepada mereka. Ya, geleng-gelengkan kepala mereka. Oke, sebentar. Ini ada mestinya kepala ya, bukan kepada di sini. Saya tulis dulu sebentar. Oke. Sebentar, kita cari kertas. Oke. Matius 27 ayat 39 ya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka dan berkata, hai yang hendak meruntuhkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu sendiri jika engkau putra Allah turunan dari salib itu. Nah, kemudian, dan dengan cara yang sama juga imam kepala dan para tua-tua mengejek, kata mereka, orang lain ia selamatkan. Dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, coba dia turun sekarang dari salib itu dan kita akan percaya kepadanya. Ia berharap pada Allah. He trusted in God. Dia berharap pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika memang Allah berkenan padanya. Sebab ia berkata, aku adalah putra Allah. Oke, jadi kita kembali sini. Ya, itulah ya. Ia menyerah kepada Allah. Menyerah. Ya, kata menyerah di sini. Kita melihat ya. He trusted. Ya, trusted. Ya, bisa juga percaya atau berharap ya, kepada Tuhan. Ya. Jadi yang ironis adalah bahwa kalau misalnya Allah Bapanya melepaskan dia saat itu juga dari salib, maka orang-orang yang mengolok-olok dia itu akan binasa. Dan Tuhan Yesus berada di atas salib itu sambil diejek oleh mereka untuk menyelamatkan mereka. Nah, Tuhan Yesus sungguh-sungguh melakukan apa yang dia sendiri katakan, kasihilah musuhmu. Karena sambil mereka membunuh dia dan mengejek dia, pada saat yang sama dia sedang menyelamatkan mereka. Sangat luar biasa sekali. Ya. Oke, nah kita lanjut ke ayat 10 di sini ya. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Nah, di sini Tuhan Yesus mengilas balik sejak dia inkarnasi. Ya, apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu berarti datang dalam daging. Jadi semenjak Tuhan kita datang sebagai manusia yang menjadi daging, dia telah selalu percaya kepada Bapaknya. Ya, dan ingat bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dalam Filipi kan, mengosongkan dirinya bukan berarti dia stop menjadi Allah, dia tetap Allah terus. Karena sebagai pribadi Allah dia tidak mungkin bukan Allah, kan? Dia tidak mungkin menyangkali keilahiannya. Ya. Tapi dia mengosongkan diri dan kita tidak tahu persis ya apa yang terjadi ketika dia mengosongkan diri, maksudnya semuanya gitu.
Tapi minimal bahwa ada banyak aspek keilahiannya yang tidak dia pakai, begitu. Tidak dia pakai maksudnya tidak dia pergunakan lah, begitu ya. Tidak dia pergunakan atau dia supresi, begitu. Dan ketika dia lahir sebagai bayi yang lemah di sini. Dan dia bergantung penuh kepada sang bapa untuk memelihara dia. Gitu. Dan Tuhan Yesus melakukan ini supaya kita pun bisa ikut pada langkahnya. Makanya kalau kita baca Tuhan Yesus menjalani hidup ini ya selalu bergantung pada Bapaknya. Walaupun dia sendiri kalau dia mau punya kuasa yang sangat besar, tapi dia istilahnya tidak menggunakan kuasanya. Dia mengesampingkan kuasanya sebentar. Dan dia bergantung saja pada Bapaknya. Supaya kita pun bisa melakukan hal yang sama. Ketika dia dicoba oleh iblis, ya, dia tidak menggunakan kuasanya, dia sentil aja iblis gitu kan. Iblis mental, nggak tahu kemana gitu. Nah mungkin bagi kita yang ya, wah mestinya begitu, mestinya jagoan begitu. Apalagi kita terinspirasi oleh ya, film-film apalah superhero yang sebenarnya sangat banyak anti Tuhan gitu ya. Jadi belakangan ini kan banyak sekali film-film pahlawan kan atau hero ya. Dulu saya juga lumayan tertarik ya, tapi belakangan saya pikir wah ini banyak, akhirnya saya skip semua, saya nggak nonton lagi ya. Tapi banyak orang Kristen sangat tertarik juga dengan film-film superhero gitu ya. Superman, Batman ya. Terakhir yang dunia Marvel ya, dunia Marvel ada Avengers segala macem lah ya. Terus yang ada Thanos itu apa tuh ya? Macam-macam lah itu ya. Iron Man, Spider-Man segala macam ya. Dan ya makin banyak ya lain sebagainya. Tapi ya mungkin bilang oh seru ya, actionnya seru lain sebagainya. Ya oke lah, tapi mereka menggambarkan suatu dunia yang tidak ada Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan dan ujung-ujungnya superhero inilah Tuhannya. Gitu. Ya. Apalagi memang beberapa superhero memang sudah digambarkan seperti makhluk yang sudah seperti Tuhan. Gitu. Ya. Makhluk seperti Tuhan yang punya kuasa yang sangat luar biasa gitu. Tetapi kita bilang kita hidup bukan di dunia seperti itu. Ya. Ini dunia yang diciptakan oleh Allah Bapa kita. Ya. Dan di dunia yang diciptakan oleh Allah Bapa kita inilah dunia yang real. Gitu. Dunia yang real. Ya. Banyak orang pengen, andai kata saya hidup di dunia yang lain. Andai kata saya hidup di dunia yang tidak ada Allah. Nah itu yang banyak orang inginkan. Gitu, ya. John Lennon membuat lagu Imagine. Ya. John Lennon itu kayaknya bukan generasi saya, tapi saya banyak baca tentang lagu yang dia bikin Imagine kan, ya. Yang katanya menginspirasi banyak ateis di dunia. Ya. Imagine katanya, bayangkan, if there is no heaven above, no hell below, tidak ada sorga di atas, tidak ada. Jadi dia mau membayangkan dunia yang tidak ada Allah dan dia senang dengan dunia itu. Ya. Nah bagaimana dengan kita orang Kristen? Apa kita senang dengan dunia seperti itu? Atau kita mengucap syukur bahwa dunia adalah dunianya milik Allah Bapa kita. Ya. Dunia adalah dunia milik Allah Bapa kita. Dan kita bisa bergantung pada dia. Nah Tuhan Yesus bergantung pada Bapanya. Ketika dia datang sebagai manusia, ketika dia inkarnasi. Dia datang sebagai bayi yang lemah. Dan ketika tergantung di atas kayu salib, mungkin Tuhan kita kilas balik. Ya, bahwa dia telah mempercayakan dirinya kepada Bapanya sejak semula. Ya, mengeluarkan aku dari kandungan. Kalau waktu kita keluar dari kandungan, kita bahkan belum punya kesadaran diri mungkin. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang ingat waktu keluar dari kandungan kita seperti apa. Engkau yang membuat aku nyaman pada dada ibuku. Jadi Allah Bapanya menggunakan berbagai cara, menggunakan Maria, menggunakan belakangan kita tahu kan orang Majus, menggunakan Yusuf dan sebagainya untuk menjaga Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Allah Bapa juga hari ini bekerja melalui segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bukankah itu yang dia janjikan? Ya.
Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Wow. Ya. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ya, suatu seruan bahwa hanya Allah yang dapat menolong dia. Ya. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Jadi sini Mazmur ya menggunakan berbagai metafora, berbagai gambaran untuk mendeskripsikan musuh-musuh Tuhan, ya. Lembu jantan, banteng-banteng dari Basan, ya. Jadi ini daerah, suatu nama daerah yang terkenal akan bantengnya sepertinya. Gitu. Mungkin kalau kita seperti hari ini misalnya kalau kita bilang gajah-gajah Afrika, gitu kan. Karena gajah Afrika adalah gajah yang paling besar ya dibandingkan dengan gajah Asia misalnya. Ya. Jadi banteng-banteng dari Basan, lembu jantan. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Jadi digambarkan seperti lembu, banteng, singa, binatang-binatang buas di sini. Oke, kemudian dikatakan seperti air aku tercurah. Ya. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Jadi seperti air aku tercurah itu gambaran tidak ada kekuatan lagi. Jadi lemes gitu. Ya, lemes, ya tidak ada kekuatan. Kita tahu waktu Tuhan kita disalib sebelumnya dia sudah menderita amat sangat. Dia dicambuk ya, dengan cambuk Romawi. Dia sudah kehilangan darah. Dia dikasih ini mahkota duri hingga darah mengalir dengan bebas pada wajahnya, dan kita tahu bahwa wilayah kepala itu adalah wilayah yang banyak pembuluh darah ya, sehingga kalau kita berdarah daerah kepala itu darahnya biasa ngocornya lebih deras gitu ya. Jadi Tuhan kita sudah kehilangan lumayan banyak darah sehingga ketika dia mendaki Bukit Golgota dia tidak mampu untuk membawa salibnya secara fisik ya. Dan mereka memaksa Simon dari Kirene untuk membawanya. Di otot-otot dia sudah lemas ya, seperti air katanya. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Jadi ketika seseorang disalib, ya, itu posisinya sangat tidak enak gitu. Ya, mereka tidak sengaja cari posisi yang enak untuk tangan kamu, tidak. Ya. Mereka menarik tangan dan kaki dalam posisi yang sangat tidak enak dan kemudian harus dipertahankan selama berjam-jam di situ. Ada banyak sendi yang lepas dari tempatnya. Ya. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Bahkan kalau kita lompat sedikit ke ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung. Nah ini menggambarkan bahwa sakitnya pada tulangnya itu membuat prominent. Ya, jadi ketika kita sakit di suatu tempat, kita sangat merasakan tempat itu. Dan tulang-tulang Tuhan yang sudah lepas dari sendi-sendinya itu membuat dia sakit di berbagai tempat itu sehingga dia bisa menghitung gitu ya tempat-tempatnya itu. Tempat-tempatnya. Nah, tentu ini tidak bertentangan dengan apa yang dicatat di Injil bahwa mereka tidak mematahkan tulangnya. Karena kalau kita kaitkan dengan tipologi juga di dalam Keluaran, domba Paskah ya. Domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Itu ada di mana itu ya? Keluaran 12 bisa jadi ya. Ya, di salah satu aturan di sini oke, paling gampang saya search aja deh. Tulang patah.
Oke. Tulang-tulangku dipatahkannya. Sorry, ini bukan ini yang saya mau. Coba saya cek lagi ya. Oke, di ayat ini. Di ayat 46. Kenapa nggak muncul di search ya? Sebentar. Mestinya muncul di search ini. Kenapa tidak muncul di search? Sebenarnya di Keluaran 12 ayat 46. Oke. Ya. Ya mestinya muncul di search ya. Ini ada kata tulang dan patah. Oke, jadi Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini adalah salah satu aturan untuk untuk domba Paskah. Dan aturan untuk domba Paskah. Jadi ini untuk melambangkan Tuhan Yesus. Gitu, Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan di Mazmur pasal 22 di sini tentang tulangnya lepas dari sendi itu tidak bertentangan. Karena tulang yang lepas dari sendi bukan berarti tulangnya patah. Gitu. Dalam kedokteran kalau tulang lepas dari sendi itu biasa kita sebut subluxatio. Ya. Sedangkan kalau tulang patah itu kita sebut fraktur. Jadi beda ya. Tulang patah, fraktur. Kalau dia hanya lepas dari sendinya dia subluxatio. Oke. Saya jadi penasaran kok enggak ini. Coba ya, patah tulang. Nah, kok aneh. Oh iya, ini harus flex. Ya benar. Ya baru gini. Iya benar, ini baru muncul sini. Oke, baik. Ya, jadi selain di Keluaran 12 ayat 46 juga muncul di ini ya, Bilangan 9 ayat 12. Satu pulang pun tidak boleh dipatahkan mereka menurut segala ketetapan Paskah. Dan ini muncul juga di Mazmur 34 ayat 20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini juga adalah nubuat tentang Mesias. Nubuat tentang Mesias, tapi bukan Mazmur yang sedang kita bahas sekarang. Tapi ini yang Tuhan katakan di sini ya. Jadi fakta bahwa tulangnya tidak patah akhirnya dikutip di Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tanya sini ya. Itu sepertinya mengacu pada Mazmur 34 ayat 20, 21 kalau bahasa Indonesia. Tapi itu sudah ditipologikan di Bilangan di sini, Bilangan 9 ayat 12 dan juga Keluaran 12 ayat yang ke-46 di sini. Oke, jadi ya kembali di sini segala tulangku terlepas dari sendinya ya. Hatiku menjadi seperti lilin katanya di sini ya. Dan kata hati di sini, kita lihat di sini ya, kata hati, kalau bahasa Inggris my heart, ini dari kata lev ya. Jadi lebih ke arah jantung sebenarnya kalau kita bicara mengenai organ manusia. Gitu ya. Organ manusia, jantung, heart kalau bahasa Inggris ya. Jadi hancur dulu di dalam dadaku, gitu. Hancur dulu di dalam dadaku dan ya ini. Kalau orang disalib biasanya matinya kenapa? Ya, orang disalib itu mati karena dia habis nafas biasanya. Jadi mati karena habis nafas, karena dalam posisi tergantung seperti itu dia tidak punya, dia selalu harus untuk narik nafas itu sangat susah. Ya, untuk narik nafas sangat susah, jadi harus jinjit untuk tarik nafas dan oleh karena itu kalau kalau mereka mempercepat kematian seorang yang disalib, mereka patahkan kakinya. Jadi ketika kakinya dipatahkan, itu tidak bisa lagi
jinjit untuk tarik nafas, dan dia akan mati karena dia nggak bisa tarik nafas ya dengan penuh gitu ya, tidak tarik nafas dengan penuh. Dan ketika oksigen kurang, maka tubuh manusia akan kompensasi. Nah, ini kebetulan saya pelajari dalam kedokteran gitu kan. Jadi kompensasinya apa? Ketika nafas kita kurang atau lain sebagainya, adalah jantung kita akan bekerja jauh lebih cepat. Ya, ya. Dan itu selalu benar. Dan sebenarnya itu tinggal dilihat aja, kalau misalnya Anda lari, Anda lari atau aktivitas berat atau olahraga, jantung Anda akan berdetak sangat cepat. Ya, kenapa? Karena tubuh Anda sedang butuh oksigen. Ya, butuh oksigen lebih. Jadi pompanya harus jalan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, ketika ada kesulitan bernafas, ini juga akan jantung itu akan mompa dengan sangat cepat sekali. Jadi dan ya, kalau jantungnya ini akhirnya nggak kuat lagi gitu ya, maka di sini ya menjadi seperti lilin ya, hancur luluh di dalam dadaku di sini ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan debu maut kau letakkan aku. Jadi Tuhan Yesus mengalami dehidrasi di sini, kekurangan cairan karena darahnya sudah keluar banyak ya. Tentu dengan segala yang dia alami ya. Dan memang itu tercatat Tuhan Yesus ada menyuruhkan juga, aku haus. Aku haus, dia dehidrasi. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Anda bisa membayangkan penderitaan yang begitu besar dialami oleh Tuhan kita. Boleh dibilang semua organ tubuhnya mungkin terasa nyeri dan sakit gitu ya. Mulai dari semua sendi-sendi tulangnya, ke jantungnya, ke paru-parunya. Belum lagi tempat dia dipaku. Belum lagi kerongkongannya yang kering ya, dan seperti terbakar mungkin lidahnya dan lain sebagainya. Jadi wah, kita tidak sulit membayangkan ya, duri-duri yang menancap di keningnya. Wah ya. Wow, ini sulit dibayangkan di sini. Punggungnya yang sudah seperti lumat ya, dicambuk ya, dan sekarang kena kepada kayu yang kasar ya. Ayat 17 di sini katakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Oke, dan ayat 17 di sini, ini belakangan ini agak diperdebatkan ya, Mazmur 22 ayat 17. Karena ya, ada sebagian orang, karena begini, ini kan sangat jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Mereka menusuk tangan kakiku, jadi digenapi oleh Tuhan Yesus yang dipaku di kaki dan tangannya di sini. Ya. Nah, ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan berkata bahwa terjemahan ini salah. Gitu. Mereka berkata terjemahan ini salah dan mestinya tidak mengacu pada Tuhan Yesus. Ya. Karena mereka berkata bahwa kata yang muncul bukan menusuk sebenarnya. Tapi kata yang muncul adalah ka'ari di sini. Ka'ari itu adalah seperti singa. Ya. Jadi mestinya gerombolan penjahat mengepung aku, ya, seperti singa tanganku dan kakiku. Ya, jadi misalnya seperti singa tanganku dan kakiku. Ya. Jadi bagaimana kita menjawabnya? Nomor satu, kita bilang ini jelas digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jelas digenapi oleh Tuhan Yesus. Kalau misalnya mau dikatakan seperti singa, ka'ari di sini, karena ari itu singa ya, ari itu singa, ka itu seperti ya, ka'ari, jadi seperti singa. Kalau mau dikatakan seperti singa, maka kalimat ini, kata klausa ini masih kekurangan kata kerja. Jadi seperti singa tanganku dan kakiku. Jadi kata kerjanya bisa dipahami seperti singa mereka menyerang. Seperti singa mereka menyerang tanganku dan kakiku. Ya, dan kira-kira kalau singa menyerang tangan dan kaki, dia apa? Digigit, ya, dilobangin oleh singa itu. Jadi kalaupun misalnya kita bilang ini seperti singa, tetap saja gambarannya adalah bahwa tangan dan kaki Tuhan kita
itu diserang gitu. Diserang dan dilobangin. Ya. Dan ini tidak terjadi pada Daud. Ya, tidak terjadi pada Daud. Kita tidak pernah membaca bahwa Daud ada pernah dilobangin atau dirusak tangannya atau kakinya. Gitu. Jadi kalaupun ini seperti singa, ya, gambarannya, gitu ya, seperti singa, ya, maka ini tetap mengacu kepada Tuhan Yesus juga, begitu. Seperti singa mereka menyerang, seperti singa mereka pada tangan dan kakiku, atau mereka menyerang tangan dan kakiku, gitu ya. Namun demikian, ada teks-teks Ibrani, ya, ada teks-teks Ibrani yang berbunyi bukan ka'ari tapi ka'aru. Ya, ka'aru bisa berarti menggali. Jadi mereka menggali atau menusuk, gitu. Menggali atau menusuk tangan dan kakiku. Ya, jadi kita bilang bahwa ada beberapa tokoh, ya, ada banyak tokoh, ya, misalnya Ben Chaim, salah satu yang pembuat Masoretic text yang ini, ya, yang awal, salah satu yang mengumpulkan Masoretic text yang awal. Ben Chaim ada bersaksi bahwa dia tahu ada manuskrip Masoretic yang bunyinya bukan ka'ari tapi ka'aru, gitu, ya, bunyinya ka'aru, ya, dan diterjemahkan menusuk di situ, gitu ya. Jadi bagaimanapun juga ini jelas mengacu kepada Tuhan Yesus di situ. Oke, lanjut lagi. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Oke, dia menjadi tontonan. Ya, ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini digenapi di dalam Injil, ya, pakaiannya dibagi dan jubahnya diundi karena katanya jubahnya itu satu jahitan, jadi mereka tidak mau merusaknya. Kalau mau dibagi harus digunting, ya, digunting jadi, atau pakai pedang lah atau pakai apalah gitu kan. Jadi akhirnya mereka undi. Ya. Jadi gambarannya adalah bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan barang yang paling dekat dengan seorang, yaitu bajunya, itu saja sudah diambil daripada dia. Dan kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, Tuhan punya hukum bahkan, ya, kalau misalnya kamu harus menyita barang orang, misalnya sebagai jaminan atas hutang dia atau apapun, Tuhan mewanti-wanti orang Israel, kalau kamu perlu menyita barang orang, jangan sampai kamu sita keterlaluan gitu, sampai ke jubahnya. Nah, Tuhan bilang jangan sampai, ya, karena nanti dia malam kedinginan, katanya, dia berseru sama Tuhan, Tuhan, lihat kamu ini tidak punya belas kasihan. Kamu tidak punya belas kasihan. Walaupun mungkin orang itu memang berhutang sama kamu, walaupun mungkin memang dia harus bayar atau lain sebagainya, tapi di dalam hukum Taurat ada aturan bahwa jangan sampai kamu menyita atau mengambil jaminan dari orang itu sampai keterlaluan, gitu Tuhan bilang. Ya, dan nanti dia berseru kepadaku, Tuhan bilang. Ya. Tapi apa yang terjadi pada Tuhan Yesus di sini? Jadi menggambarkan betapa dia terpuruk, itu terpuruk dan ya dikacaukan di sini, ya. Oke. Baik, ayat berapa sekarang? Ayat 20, ya, ayat 20. Nah, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Jadi kembali berseru kepada Tuhan, ya, dan ini adalah teladan yang baik kepada kita, ya, walaupun Tuhan sepertinya jauh, tapi ya seperti dalam kasus Tuhan Yesus, walaupun dia sedang menanggung dosa sisi dunia dan Allah Bapa dalam pengertian tertentu, dalam tanda kutip meninggalkan dia, namun ingat bahwa Allah Bapa tetap bekerja, ya, dan itu masih dalam rencana Allah Bapa, ya, dan Allah Bapa nanti kita akan lihat di ayat lain, ya, akhirnya menolong dia juga begitu. Tapi setelah ya, artinya itu semua bagian dari rencana, ya. Apalagi kita yang
yang sudah percaya, yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun kita suatu saat merasakan Tuhan begitu jauh atau lain sebagainya, tetap berseru kepada Dia. Tetap berseru pada Dia. Ya. Kita lihat lagi ayat 21 di sini ya, 21 dan 22. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Jadi ada sebagian ini eksegetor ya, sebagian pelajar Alkitab melihat bahwa ya ini bisa juga melambangkan serangan iblis ya, serangan iblis. Karena yang di atas kita sudah bicara mengenai manusia, ya orang yang mengolok-olok dan sebagainya. Apakah iblis tidak akan ikut serta? Ya pasti ya ikut serta. Iblis pasti ada ikut serta. Bahkan Tuhan Yesus ada ini ya di Lukas ya kalau nggak salah. Lukas berapa itu? Coba saya search dulu ya. Gimana paling bagus untuk search KJV. Oke, Lukas 22 ayat 53. Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Lukas 22 ayat 53. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia berkata begini, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah di bait Allah. Maksudnya kenapa tangkap dia malam-malam begini kan? Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi di balik semua apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus, di situ ada peran iblis. Ya, iblis tidak diam-diam waktu itu. Ya, iblis bekerja aktif. Ya, dia aktif dan tentunya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia juga sedang aktif ya. Dia sedang aktif walaupun iblis tidak tahu bahwa yang dia anggap kekalahan Tuhan Yesus dengan luar biasa ini sebenarnya justru kekalahan dia. Nah, adalah kemenangan Tuhan kita. Ya, jadi kalau ada hubungannya dengan iblis ya, entah itu iblis atau manusia dan ada iblis di balik manusianya ya. Tapi singa ya, kembali ada keacuan pada mulut singa sudah beberapa kali di Mazmur ini. Dan ingat bahwa iblis diibaratkan singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum mencari bangsa yang dapat ditelannya. Tanduk banteng. Dan kembali banteng di sini yang pernah ditanya oleh Pak Ori kalau nggak salah. Diterjemahkan kalau di KJV unicorns. Ini dari kata remim ya. Unicorns, remim. Dan ini bukan binatang mistis yang ada sayap warna putih itu ya, ada. Bukan ya, tapi sepertinya bisa jadi mengacu unicorn itu intinya bertanduk satu ya. Mungkin semacam banteng yang mungkin sudah punah yang ada satu tanduk atau semacam badak gitu ya. Jadi LI terjemahkan banteng di sini. Ya, banteng. Ya bisa jadi ada banteng yang dulu bertanduk satu ya. Bisa saja ya. Atau semacam badak ya. Oke, baik. Lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita break sebentar deh. Kita break sebentar, break sekitar 3 menit ya. Saya perlu minum dulu sebentar. Nah, saya juga haus. Oke, baik. Jadi kita lanjut lagi. Mulai dari ayat 23 sampai 32 kita bicara mengenai pencapaian Sang Mesias. Jadi ada dibagi dua menjadi pujian Sang Mesias dan pemerintahan Sang Mesias. Nah, mulai dari ayat 23 sebenarnya ya. Bukan 22, 23. Mulai dari 23 tiba-tiba ada suatu perubahan mood, perubahan ya suasana yang tiba-tiba berubah dari tadinya sangat
penuh penderitaan dan gelap itu tiba-tiba menjadi wow, bersinar terang gitu ya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi diakhiri di ayat 21 kan engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Jadi Tuhan Allah Bapa telah menyelamatkan Yesus Kristus di sini. Dan dari ayat 23 dan selanjutnya di sini adalah pujian dari Tuhan Yesus mengantisipasi hal ini. Gitu ya, mengantisipasi hal ini. Ayat 23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ya. Kata jemaah di sini adalah dari kata kahal. Kahal itu sering diterjemahkan eklesia. Ya. Dan ayat ini dikutip oleh Paulus di Ibrani. Kalau kita lihat Ibrani pasal 2. Ya, kita lihat Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-12 ya. Oke. Nah, ini mengutip Mazmur 22 ayat 23 tadi. Atau kita lihat konteksnya dari ayat 11, sebab baik Ia yang menguduskan maupun mereka yang dikuduskan semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Nah, kata jemaat di sini benar-benar dari kata eklesia, karena ini dalam bahasa Yunani ya. Jadi dalam bahasanya en meso eklesias, di tengah-tengah jemaat. Humneso, humneso itu memuji ya, atau menghimne. Ini akar kata himne. Jadi humneso, himne. Ya. Aku akan menghimne engkau, memuji engkau. Jadi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah eklesia. Jadi eklesia di mana? Jadi rupanya ada nubuatan yang diklaim oleh Ibrani sudah digenapi. Ya, diklaim oleh Ibrani sudah digenapi, di mana Tuhan Yesus memberitakan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya dan memuji Allah Bapa di tengah-tengah eklesia. Gitu. Nah, kapan itu terjadi? Ini digenapi, tercatat minimal di dalam Injil ya, yaitu ketika Tuhan Yesus selesai makan malam yang terakhir itu, setelah dia melakukan perjamuan, menetapkan perjamuan Tuhan untuk pertama kalinya, masih ingat situ ya? Dan dia makan Paskah yang terakhir. Ya, lalu mereka habis itu keluar dari sana dan coba kita lihat di Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30 di sini ya. Oke. Lalu setelah menyanyikan himne, ini menyanyikan himne ini apa? Ya dari kata yang tadi, humne santes. Persis yang di Ibrani tadi ya. Jadi ketika setelah menyanyikan himne, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Jadi ini adalah momen di mana Tuhan Yesus menggenapi apa yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 22. Ya. Dan kalau kita lihat konteksnya, ini adalah sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya, setelah dia membuat ya atau memberikan ordinansi perjamuan Tuhan, mengantisipasi dia akan disalibkan, dia memuji Allah Bapa. Jadi bahkan pada saat itu pun mungkin dia sudah menyadari bahwa semua yang akan terjadi dan dia percaya penuh kepada Bapaknya dan dia memuji Bapaknya akan pertolongan yang akan diberikan oleh Bapaknya di situ ya. Jadi memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah kahal kalau perjanjian lama bahasa Ibraninya, dan eklesia di dalam perjanjian baru. Dan itu mengindikasikan bahwa eklesia sudah ada pada waktu itu. Jadi eklesia bukan dimulai pada hari Pentakosta gitu. Eklesia bukan dimulai pada hari Pentakosta karena Tuhan Yesus sudah bernyanyi di dalam eklesia. Ya. Dan itu digenapi salah satunya
yang jelas tercatat dalam Alkitab adalah di Matius 26 ayat 30. Jadi minimal di Matius 26 ayat 30 ketika Tuhan Yesus humne santes, ya, menyanyikan himne di tengah-tengah saudara-saudaranya, para rasul. Ingat bahwa pernah suatu ketika kan saudara kandungnya Tuhan Yesus datang mencari dia. Ada yang berkata, ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Tuhan Yesus berkata, siapa? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kalian semua yang melakukan kehendak Bapa. Inilah saudaraku, katanya. Ya. Dan ya, dia bersama dengan para rasul waktu itu. Itulah saudara-saudaranya. Ya. Dan mereka menyanyi di situ, menyanyi memuji Tuhan. Sehingga itu menjadi teladan bagi kita. Orang Kristen adalah orang yang bernyanyi. Umat Kristen adalah umat yang bernyanyi. Gitu ya. Jadi ya, kita punya contoh dan teladan yang luar biasa. Bahkan kitab Mazmur yang kita sedang pelajari ini adalah kitab nyanyian. Gitu. Oke, jadi di situ ayat 23 mulai 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Jadi bukan saja Tuhan Yesus memuji, ya, dan memberikan teladan di dalam jemaat, di dalam eklesia, di situ atau kahal, dia memuji Tuhan. Dia juga menghimbau, ya, agar orang-orang memuji Tuhan, ya, muji Tuhan. Siapa saja yang disebut? Pertama, ada anak cucu Yakub, segenap anak cucu Israel, tapi kemudian diperluas semua yang takut akan Tuhan. Ya, dia termasuk kita pada hari ini. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ingat bahwa tadi di atas Tuhan Yesus seperti ulat, ya, dan apalagi di dalam penderitaannya dalam Yesaya 53 dia sudah sangat ini, ya, sudah sulit dilihat gitu. Sulit dilihat dalam penderitaannya. Ya, tapi ya Allah Bapa tidak, ya, tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ya. Oke, jadi sangat indah sekali. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Katanya, ini sekali lagi kahal raf, ya. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Ya. Oke, dan ayat 27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, jadi dari kematian dia bicara tentang kehidupan selama-lamanya di sini. Di ayat-ayat awal dia bicara mengenai dia dalam kematian di situ. Ya, dia sedang dikelilingi, tapi kemudian dia percaya bahwa dia akan ditolong, ya. Dia akan ditolong. Nah, apakah Tuhan Yesus mati? Ya, dia mati juga. Tapi sekalipun dia mati, dia beranggapan dia sudah ditolong. Karena apa? Karena dia punya apa? Hidup selamanya. Ya, hidup selamanya. Dan ini memberitahu kita bagaimana kita harus mengevaluasi pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau kita mengevaluasinya terlalu sempit, kita akan gagal. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus seperti orang yang gagal. Apakah Tuhan Yesus orang yang gagal? Mungkin ada orang bilang, loh, buktinya dia ditangkap, dia disalibkan, dia mati dengan sangat menderita, bukankah itu berarti dia gagal? Tapi itu terlalu sempit, terlalu dekat, ya. Nah, kita juga sebagai manusia, bagaimana kita harus istilahnya mengevaluasi orang yang sukses itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat hanya di hidup ini saja, kita bisa salah evaluasi. Ya. Tapi ada begitu banyak orang yang bahkan kehilangan nyawanya demi Tuhan. Ada misioneri yang pergi ke tempat lain, belum sempat berkarya apa-apa, mati misalnya. Nah, tapi itu dicatat oleh Tuhan. Dia juga ada kemenangannya di situ. Ya. Jadi luar biasa.
Ayat 28. Nah, ayat 28 masuk ke bagian yang baru. Sini mulai bicara mengenai pemerintahan dia ya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Jadi dari menderita, dia akan kembali sebagai raja. Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Jadi ini gambarannya sudah gambaran pemerintahan Tuhan di milenium. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Jadi gambaran yang sangat-sangat indah tentang pemerintahan Tuhan di sini. Oke, itu adalah Mazmur pasal yang ke-22. Cukup panjang, dan kita mungkin ada waktu untuk satu Mazmur yang pendek, ya, Mazmur yang pendek. Dan kita akan melihat salah satu Mazmur mesianik lainnya, yaitu Mazmur pasal 16. Di sini ya, Mazmur pasal 16. Ini salah satu Mazmur mesianik. Coba kita lihat. Menyambung Mazmur 22. Jadi ini sangat cocok untuk menyambung Mazmur pasalnya yang ke-22 di sini. Ya, Mazmur pasal 22 bicara mengenai penderitaan Sang Mesias. Mazmur 16 bicara soal kebangkitannya. Ya, jadi dia sudah mati. Ya, dia sudah mati. Dan sebenarnya di akhir dari Mazmur 22 sudah bicara soal pemerintahannya dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya? Nah, dia tentu harus bangkit lagi. Dia harus bangkit lagi, dan ini dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 16. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita masuk di sini. Dimulai dengan kata miktam. Nah, miktam ini juga sangat lumayan misterius ya. Miktam ini ada banyak pendapat mengenai apa, tapi miktam ini sepertinya artinya merenung ya. Merenung, ada yang bilang merenung sambil berdiam diri. Jadi semacam perenungan ini ya. Mungkin ini untuk dinyanyikan dalam hati atau lain sebagainya, atau bagaimana. Miktam dari Daud. Ada yang juga bilang miktam itu nyanyian pengajaran. Gitu ya. Oke, dan coba kita lihat outline kita. Ayat 1 sampai 4 adalah iman orang percaya. Ayat 5 sampai 6 adalah warisan orang percaya. Kemudian ayat 7 sampai 11 adalah pengharapan orang percaya. Oke ya. Nah, Mazmur 16 di sini ini adalah Mazmur yang jelas-jelas bagian mesianiknya bukan di bagian, bukan di seluruhnya gitu ya. Walaupun yang jelas-jelas mesianik adalah di ayat 10 ya, ayat 10 terutama ya. Tapi kita lihat di sini, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini adalah doa dan seruan. Apakah bisa diterapkan pada Sang Mesias? Tentu bisa juga. Tuhan Yesus bersandar kepada Bapaknya, tapi ini juga bisa diterapkan pada orang percaya tentunya. Ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, ya, Adonai di sini, ya, Adonai Atah. Engkaulah Adonai. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, di sini ada sedikit perbedaan penerjemahan ya dengan KJV. KJV menerjemahkan secara sangat literal. Kebaikanku tidaklah sampai kepada Engkau. Ya. LAI dia menafsirkan bahwa ini berarti tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya. Nah, pertama, kalau yang dimaksud oleh LAI tidak ada yang baik bagiku selain Engkau di sini, kita bilang ya itu kebenaran ini sih yang benar juga gitu ya. Memang kalau kita masih ingat waktu ada di Injil, salah satu
pemuda yang kaya raya pernah datang pada Tuhan Yesus dan berkata, guru yang baik, itu kan guru yang baik. Lalu Yesus langsung cut dia sebentar. Kenapa kamu panggil aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Dari situ Tuhan Yesus sebenarnya ingin membuat dia, mengkonfrontasi dia, apakah kamu benar-benar percaya aku Allah atau bukan? Gitu ya. Sebenarnya itu yang dituju oleh Tuhan Yesus. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus berkata hanya ada satu yang baik, yaitu Allah? Itu bukan untuk menyangkal bahwa ada yang banyak yang lain yang baik secara relatif, ya. Tetapi itu mengindikasikan bahwa yang baik secara absolut itu hanya satu, yaitu memang Allah, yang baik secara absolut. Dan semua yang lain tidak ada yang baik absolut, hanya Allah yang baik secara absolut. Semua yang lain baik secara relatif, gitu. Ya, jadi ini juga bisa dipahami seperti itu. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bukan berarti nggak ada orang lain yang pernah baik kepada Daud, gitu. Mungkin istrinya, mungkin Yonatan, mungkin orang tuanya, mungkin saudara-saudaranya. Saya yakin ada banyak orang yang pernah berbuat baik kepada Daud. Tetapi dalam pengertian yang absolut, ya, absolut, itu memang Tuhan. Ya, memang Tuhanlah yang satu-satunya yang baik secara absolut kepada kita. Nah, semua yang lain pun baik secara relatif dan dalam hubungannya dengan Tuhan, ya, kepada kita. Tetapi kalau dalam KJV dia menerjemahkan secara literal, ya, my goodness extended not to thee, itu dilanjutkan di ayat selanjutnya, tetapi kepada, ya, kepada. Jadi memang ada kepada sih, ada kata kepadanya di sini. Lelai kepadanya nggak diterjemahkan, ya. Tapi kepada ini, ya, kepada kedoshim, orang-orang kudus yang di bumi dan orang-orang mulia, ya, yang semuanya adalah kesukaanku. Gitu. Jadi kalau dalam KJV pengajarannya adalah bahwa Tuhan itu di atas kita, ya, dan kebaikan kita itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Gitu. Ya, kebaikan kita itu tidak sampai kepada Tuhan karena Tuhan tidak memerlukan kebaikan kita. Dia all sufficient, ya. Dia sudah cukup adekuat dengan dirinya sendiri. Jadi kebaikan kita justru adalah kepada orang-orang kudus, ya, kepada orang kudus di dunia, ya. Jadi kepada saudara-saudara kita seiman, gitu, ya. Oke, ayat 4, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Jadi dikontraskan di mana Daud, ya, bersikap baik kepada orang kudus, tetapi orang-orang yang mengikuti Allah lain itu dijauhi oleh Daud. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Nah, jadi ini bicara mengenai iman atau pendirian orang percaya. Pendirian orang percaya, ya, bahwa dia berlindung pada Tuhan, dia mengasihi dan berbuat baik kepada orang-orang kudus, yang orang milik Tuhan, tapi sebaliknya dia menjauh dari orang-orang yang tidak benar, gitu, ya. Nah, lalu ayat 5 dan ayat 6 adalah warisan orang percaya. Warisan orang percaya pertama dalam Tuhan, kemudian dalam tanah. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Ya, dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan ayat 6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusaka kau menyenangkan hatiku. Oke, dalam konteks Israel, ingat bahwa Tuhan memimpin mereka ke dalam tanah perjanjian. Jadi tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian, dan itu sangat penting bagi mereka. Sangat penting bagi mereka karena kalau mereka berada dalam tanah, itu berarti Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka tidak berada dalam tanah, berarti Tuhan sedang marah pada mereka. Ya, jadi sampai hari ini tanah itu sangat penting, makanya tanah itu diperebutkan kan sampai hari ini. Iblis juga tahu itu tanahnya sangat penting, dan iblis juga terus mengacau di sana. Tapi itu ada tanah yang sangat penting, ya. Dan kunci perdamaian dunia sebenarnya ada di sana juga, di Timur Tengah sana. Ya, dan kita melihat bahwa wow, ya, ya Israel dan Daud mengucap syukur di sini. Ya, mereka punya warisan tanah, ya. Masing-masing orang, masing-masing suku dibagi. Ya, dari suku-suku juga tiap-tiap anggota keluarga dibagi tanah di situ, ya.
Dan ya kita bisa melihat bahwa ini adalah kalau kita yang non-Israel, ya kita bisa mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat jasmani yang kita miliki. Ya, berkat jasmani yang kita miliki. Ya, dan ya memang orang Kristen beda-beda ya, dari strata ekonomi yang berbeda-beda. Apakah ada orang Kristen yang kaya raya? Ada, walaupun lebih sedikit. Katakan ya lebih sedikit. Dalam 1 Korintus sudah kita baca bahwa not many are noble. Jadi dari orang-orang yang menerima panggilan Injil dalam hati mereka, itu tidak banyak yang bangsawan, yang macam-macam ya, yang kekuasaannya besar, tapi ada ya. Namun demikian, kebanyakan orang Kristen ya dari kalangan menengah ke bawah ya. Apakah kita perlu berkecil hati? Tentu tidak. Ya, sama sekali tidak perlu berkecil hati ya, karena yang ayat 5 ini, Tuhanlah warisan kita. Hal yang paling indah dalam hidup ini adalah sebenarnya kita mengenal Tuhan gitu. Tidak ada lagi yang melebihi itu. Ya, mau kita dapat seisi dunia pun, kalau kita tidak mengenal Tuhan, betapa celakanya. Wow, luar biasa celaka. Ya. Jadi kita bilang, "Tuh Tuhan, Engkaulah warisanku. Engkaulah warisanku." Karena kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita tahu kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini membuat hidup ini jadi worth it. Ya. Mengalami kesusahan apapun, hidup ini worth it karena kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak ada gunanya hidup ini. Sebenarnya saya sangat kasihan ya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan seharusnya kita semua, hati kita hancur berkeping-keping dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan menolak Tuhan. Karena kita mengatakan hidupnya jadi sia-sia sebenarnya. Apa tujuannya gitu? Nggak ada. Apapun yang mereka dapatkan, tidak ada tujuan sama sekali. Ya, jadi kita yang sudah kenal Tuhan yang benar, justru kita termotivasi dan mengucap syukur untuk itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah pengharapan orang percaya, ayat 7-11. Ya, dalam hidup ini dan di hidup yang akan datang. Oke, ayat 7. Pengharapan orang percaya. Ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya. Jadi ini berbicara bahwa Tuhan bisa bekerja melalui hati nurani seseorang. Oke. Dan kita bisa berharap bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam hidup ini. Ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi Tuhan mengajari kita dan Tuhan mendukung kita. Ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, ini adalah Tuhan, intinya ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya selama hidup ini. Ya. Bahwa Dia akan terus menasihati kita melalui firman-Nya, melalui hati nurani kita. Ya. Bahwa Dia akan menyertai kita sehingga Dia tidak goyah. Ya. Dan bahwa hati dan jiwa kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Gitu. Namun ayat 10 dan ayat 11, nah ini yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Bukan hanya dalam dunia yang sekarang ini, tapi dalam dunia yang akan datang. So, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan ini dikutip oleh Perjanjian Baru. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Dan ini tidak, kita bilang tidak digenapi oleh Daud. Gitu. Karena Daud melihat kebinasaan. Bahkan itu salah satu poin yang dikutip oleh para rasul. Misalnya di dalam, kalau nggak salah ini dikutip di ini ada dikutip di ini ya, di Kisah Rasul. Di Kisah Rasul 2 itu hanya disinggung sedikit. Nah ini,
bahwa jiwanya tidak ditinggalkan dalam alam maut dan dagingnya tidak melihat kebinasaan. Ya, di Kisah Rasul 2 ayat 31 ya. Nah, tetapi lebih jelas lagi di Kisah Rasul 13 ayat 35. Oleh karena itu juga di nats lain ia berkata, engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Dan sebab memang Daud setelah ia melayani angkatannya sendiri, oleh kehendak Allah masuk dalam tidur dan dikumpulkan pada bapa leluhurnya. Dan ia melihat kebinasaan. Ya. Ia melihat kebinasaan. Oke, jadi ini tidak digenapi oleh Daud, tapi tentang Yesus Kristus. Ya. Tetapi apakah Daud tidak mendapat manfaatnya? Ya, Daud ada mendapat manfaatnya juga, yaitu dia memang melihat kebinasaan, artinya dia mati, dan tapi kebinasaan yang dialami Daud tidak akan berlanjut kekal begitu. Ya, melainkan dia suatu hari akan dibangkitkan. Ya, jadi kita bilang bahwa tetap ada pengharapan bagi kita juga. Ya, walaupun kita mungkin mengalami kematian. Kau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, jadi the path of life, jalan kehidupan di sini. Ya, sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan hidup. Gitu. Oke, jadi inilah Mazmur pasal 16 bicara mengenai kebangkitan Yesus, sekaligus mengajar kita ya betapa indah warisan yang kita miliki dalam Tuhan, dan itu adalah hal terindah dalam hidup ini. Oleh karena itu benarlah yang dikatakan kitab suci bahwa kita tidak perlu berbangga dengan hal-hal lain dalam hidup ini. Kita nggak perlu sama sekali. Tapi kalau kita mau berbangga, kita mau bermegahlah bahwa kita kenal Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Oke, kita akan selesai di sini di dua Mazmur ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada 2 kali pertemuan lagi kalau saya tidak salah. Ya benar ya, 2 kali pertemuan lagi. Jadi masih ada waktu nanti untuk membahas beberapa tipe yang lain. Oke, Pak Ori minta ini ya, update diktat. Oke, baik, update diktat. Sebentar. Update diktat. Oke, dan kita akan mencoba masuk dalam tipe-tipe Mazmur yang lain lagi, karena masih ada ya tipe-tipe yang belum kita terlalu bahas. Jadi rencananya ya kita akan beralih dari Mazmur Mesianik. Walaupun Mazmur Mesianik masih ada. Itu sudah kita bahas tentunya ya. Masih ada Mazmur Mesianik. Ya, kita tidak bisa bahas semua. Tapi kita bisa membahas, kita belum banyak membahas Lament Psalm. Walaupun Lament Psalm, ya sebenarnya Mazmur 22 sudah bisa termasuk Lament Psalm juga, tapi Lament yang spesifik Mesias. Ya. Nah, Lament Psalm yang lain adalah yang individual lament, community lament, ya. Kemudian Mazmur tentang pengakuan dosa, ini juga menarik. Kalau ada waktu mungkin imprecatory psalm, ya. Tapi kita juga ada sebenarnya masih ada pilgrimage psalm, ya, praise psalm. Jadi nanti kita lihatlah ini ya, beberapa yang lain. Oke, dan diktat mestinya sih sudah update ya. Oke, baik, dan ya kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan pada kami. Kami mohon agar firman-Mu terus terngiang-ngiang dalam sanubari kami. Kau yang tolong supaya kami semakin paham dan kami bisa menerapkan dalam hidup kami. Kami sekali lagi berdoa minta pertolongan-Mu dan berikan kami istirahat kami yang baik malam hari ini, Tuhan. Itu permintaan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik.
Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Selamat malam. Maranatha.